Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satu bersama dengan frekuensi sekarang udah. Habib tersesat. Jadi saya setiap sama Om Deddy pasti ada derajat yang semakin turun. Loh, kok bisa? Kemarin semakin banyak hater. Bagus. Sekarang jadi dapat sebutan Habib tersesat. Hanya karena pemuda tersesat, ini Habib tersesat. Kalau pemuda tersesat diketuai oleh seorang Habib, berarti Habibnya ikut tersesat. Dan Om Deddy selain fathers of YouTube, dia adalah fathers of pemuda tersesat. Jangan dong. Baru mualaf udah dibilang tersesat. Gimana? Lu yang kira gini sebenarnya. Oh iya betul. Karena nggak punya beban-beban apa-apa akhirnya. Oh, karena baru mualaf. Iya. Ya, makanya saya harus belajar. Dan kalau dibilang tersesat enak, nggak ada beban Om. Betul. Yang Karena punya beban tuh kalau dibilang bener. Anda nyindir. Kalau itu dibilang bener Kalau gitu berat. saya juga. memang baru belajar, masih tersesat. Oleh karena itu saya harus banyak belajar. Itulah dia kenapa beberapa bintang tamu yang datang ke tempat saya banyak wanita-wanita tersesat. Tersesat ya. Iya, jadi pantesan tadi kursinya agak terasa Empuk kurang kan? nyaman bagi saya. Iya Om, itu apaan sih Om maksudnya? Apa? Iya, Itu. ntar orang wanita-wanita yang begitu nanti gua Ustadz Ali Jaber ini Betul. itu maksudnya apa? So, itu gampang dijawabnya. Karena saya pria tersesat yang butuh belajar. Bagian-bagian Anda dan ustadz-ustadz saat belajar. Bagian mereka saat tersesat. Gak. Jadi gini jawabannya ya. Ini kan gue pernah bahas nih. Pada saat itu gue bilang bahwa kita pernah ngundang pejabat menteri dan sebagainya. Dipuji-puji orang. Saya ngundang Dinar Kendi contohnya. Dihina-hina orang. Dibilang kenapa podcastnya kok Dinar Kendi kebuka gini. Pada satu saat ada beberapa menteri yang dicokot sama KPK gara-gara korupsi. Dihina-hina orang lagi podcast saya. Wah, menteri yang diundang ternyata korupsi gitu. Lalu saya bikin sebuah tulisan di Instagram, saya bilang, nah sekarang kalian baru nyadar ya, ternyata orang-orang yang kalian puji-puji kemarin, sekarang kalian hina-hina. Saya mau tanya, pada saat saya undang Dinar Kendi kalian hina-hina, apa sih ruginya Dinar Kendi buat kalian? Ini orang yang merugikan banyak rakyat yang sempat Anda puja-puja. Artinya jangan pernah memuja-muja orang sebelum lu kenal bener apa masalah dan situasi orang tersebut. Karena Dinar Kendi itu bapaknya Dinar Kendi itu ustadz loh. Oke. Jadi lu bayangin, bapaknya pasti muntah darah tiap hari tuh kan. Makanya. Tapi kalau orang yang emang benci, apalagi udah bapaknya ustadz, Anda nggak menjaga marwah. Betul sekali. Kalau orang udah benci repot deh. Betul. Dan juga apalagi kita kan nggak tahu Dinar Kendi nantinya gimana depannya. Dan kita juga nggak tahu, kita juga bisa saja Dinar jadi. Kendi tiba-tiba nanti satu saat dia terus bener-bener hijrah yang positif, lalu saya jadi murtad, bisa. Iya bisa. Kalau saya kayaknya agak repot. Anda Masa Habib nggak murtad? bisa. Anda nggak boleh murtad. Tersesat aja Anda lah. tersesat boleh murtad ya. Jadi kita nggak tahu makanya gitu. Dan kalau menurut gue sih ya karena memang setiap orang tuh punya wisdom lah, punya nilai. Pastilah bangsat-bangsatnya orang menurut kita, pasti dia ada kok nilai-nilai. Kita tuh mendefinisikan orang bangsat tuh gimana ya? Maksudnya siapa kita mendefinisikan orang bangsat? Coki Muslim bangsat, gitu kan? Dinar Kendi bangsat. Orang pada ngomong kan begitu kan? Iya. Ini orang nggak punya pendidikan, ini orang merusak bangsa, merusak moral, ya kan? Kemarin saya bikin podcast Selamat Natal dari penista, gitu kan? Wah, pakai topi Natal Santa Claus. Wah, itu nggak boleh begini. Jadi kalau semuanya begitu, Indonesia akhirnya jadinya berantakan, hancur-hancuran gitu. Loh, orang saya itu masih ikut merayakan hari Natal secara eksplisit di keluarga. Karena keluarga saya masih Natalan. Saya tidak merayakannya secara langsung berdoa ke gereja dan sebagainya, tapi perayaan Natalnya saya ikut merayakan. Kenapa? Saya ngomong nih, Beb, saya ngomong gini, buat saya hari Natal itu adalah
perayaan kemenangan. Hmm. Kemenangan apa? Kemenangan NKRI. Oke. Kemenangan bangsa, kemenangan Indonesia. Gimana nggak kemenangan? Negara kita mengiyakan, menghargai, memperbolehkan 5 agama. Nah, ini ada salah satu perayaannya. Ini kemenangan buat Pancasila yang bisa menyamaratakan agama itu. Agama apapun, ketika ada perayaan nih, hari perayaannya, buat saya itu adalah perayaan kemenangan untuk Indonesia, betul. Dan lagi pula semakin banyak agamanya, semakin banyak hari libur. Iya, enak juga. Anda liburnya mau. Iya. Diskonnya mau. Natalnya Anda hujat-hujat. Diskonnya Anda hujat-hujat. Gitu kan. Om, sama ini lagi Om Den. Jadi Deddy Corbuzier itu kayak orang yang sombong sekali. Bukan kayak, emang sombong. Emang sombong. Emang sombong. Anda sudah muslim tapi tetap sombong. Justru Buat apa Anda mau Allah? Mending Anda belajar lagi dulu. Justru ketika saya muslim kan masuk mayoritas. Saatnya sombong. Habis ini gua dihujat. Tapi Enggak. menjelaskan itu kan pasti itu tampaknya saja. Gua udah sering sama Om Deddy dan emang itu beda banget gitu. Memang kalau di layar kata Anda sombong sekali. Tapi ternyata ketika ketemu ya enggak sombong banget. Enggak banget ya, paling enggak banget. Tapi tetap sombong. Kalau menjelaskan itu gini, kalau dulu di layar kaca, gua kan pesulap. Main sulap. Walaupun ada tuh ustadz dulu yang mengatakan, "Oh, itu pakai jin, pakai setan." Oh, Anda belajarnya mungkin ke Tanah Abang doang pada saat itu. Kalau ngomong sulap pakai jin. Sulap itu kan seni yang ada triknya, ada caranya. Iya. Oh, kalau sekarang mereka nggak bisa bilang, "Oh, sulap pakai jin," udah nggak bisa bilang gitu. Iya. Lo orang sulap Iya, dibongkar-bongkarin udah dibongkar di YouTube. kan. Iya, Iya yang kan? pakai topeng-topeng. Iya, makanya. Kalau dulu gitu, gua main sulap adalah ustadz mengatakan, bukan ustadz aja pemuka agama, "Oh, itu setan, itu jin, itu apa." Kita susah jawabnya, kita bilang enggak, Kebongkar. Kita bilang iya, dinistakan kita gitu kan. Udahlah. Jadi akhirnya pada saat itu gue butuh karakter yang mendominasi. Karena kalau gue tidak mendominasi, gue tidak mendapatkan kepercayaan di penonton. Jadi makanya waktu itu makeup gue serem, muka gue seremin, pakaian gue serem supaya bisa mendominasi orang. Ketika gue bermain, orang percaya. Jadi to make trust. Iya. To make trust sama engagement ke penonton. Iya. Itu pada saat itu sombong. Nah, setelah itu kan ke bawah tuh karakternya tuh. Iya. Karakter ke bawah. Nah, udah gue berhenti main sulap, udah gue nggak main sulap, gue jadi host dan sebagainya. Karakter mulai gue rubah karena udah nggak penting lagi tuh belagu-belaguan gitu kan. Karena otak gue gini dulu, kalau misalnya kan gue menaruh posisi gue sebagai orang yang bisa melakukan sebuah keajaiban. Iya. Kan sulap ya. Sulap. Keajaiban trik lah sulap. Kalau orang bisa membuat sebuah keajaiban dan manusia biasa, bukan nabi, maka dia pasti sombong. Iya. Gitu. Nah, karakter itu gue gitu. Iya. Padahal mah orangnya gemar menabung, baik hati. Ya makanya saya nggak tertarik jadi pesulap karena saya cucu Nabi. Nggak bisa pakai karakter itu, biasa aja cucu Nabi bisa sulap. Oh iya, nggak ada bagus-bagusnya. Jin emang tunduk sama dia. Gitu. Oh, jadi emang itu branding yang dibangun harus begitu. Nah, abis dari sana terus saya tertarik sama bodybuilding. Bodybuilding karena gue mikir, tinggi gue nih 185 dulu. Sekarang 184, 183. Itu gimana ceritanya? Ternyata tinggi? makin tua makin pendek, bro. Serius, gue udah nanya dokter. Iya. Baru Gue tahu, nanya bro. dokter. Kan gue tuh dulu ngukur 185. Terus terakhir ngukur tuh 183,5 sampai 184. Gue nanya dokter, "Dok, ini kenapa dulu saya perasaan 185 ya?" Terus dokter bilang, "Loh Mas, makin tua tuh makin pendek." Wah, dari mana ilmunya makin tua makin pendek? Jadi ternyata tulang kita tuh kan ketekan terus. Jadi tulang punggung tuh makin lama makin ketekan gitu. Jadi makin habis. Jadi gravitasi tuh memang kurang ajar. Iya. Makanya orang bikin keriput, bikin pendek. karena turun kan? Iya. Turun, bikin pendek karena gravitasi. Iya. Jadi saya 1,8. Tapi seharusnya karena di channel saya Anda nggak ngomong gitu. Emang di channel Anda tidak mengakui? lanjut. Iya. Maaf. Tapi kan penontonnya pemuda tersesat. Nah, jadi akhirnya
Oh, gue lari ke bodybuilding. Nah, ketika gue lari ke bodybuilding, ini nih sekarang berat saya tuh 88 kilo. Saya tuh pernah sampai 100 kilo, gede banget. Dan itu latihan gila-gilaan, full muscle. Nah, ketika itu terjadi, kesannya makin mendominasi. Iya, makin. Oh, gitu. Ya, Tapi ya, memang udah sombong, keker lagi. nah udah sombong, Ngeri banget. keker lagi. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Saya sih menikmati lah. Iya. Apalagi kalau lagi nge-gym tuh, bro. Hmm. Lagi nge-gym, ini ada orang lagi latihan nih. Lagi latihan di alat nih. Dia kurus nih. Hah. Krempeng kurus lagi latihan di alat. Gue mau pakai. Ya kan? Gue mau pakai kan. Kan kita sebagai seorang muslim yang baik ya. Saya nggak mungkin ikutan dong. Nggak mungkin. Iya. Nanti saya katanya sombong. Iya. Nggak mungkin lah saya. Ayo dong, nggak mungkin. Jadi saya nggak melakukan hal itu. Saya cukup berdiri 1 meter depan dia. Iya. Tanpa ngomong apa-apa. Pergi dia. Pergi sendiri. Iya, asli. Gue juga pergi kalau di sana. Gue tersesat nih. Ya, Saya mau nanya sekarang. Hmm. Kenapa Anda sebagai seorang Habib berteman dengan penista agama? Coki Muslim. Iya. Kan penista sekali. Ya justru karena mereka penista, kita temenin biar gak menista nanti. Gitu aja. Kalau dijauhin makin jadi. Gue yakin nih jawaban udah dia pikirin dari awal. Bagus banget jawabannya. Tapi kenapa setelah Anda temani, lalu mereka ke tempat saya, mereka masih absurd pikirannya? Karena saya gak pernah punya urusan dengan mereka jadi berubah apa enggak. Kenapa Anda tidak mau mereka berubah? Saya mau, tapi Anda kalau kan mereka Habib. tetap gak berubah ya udah terserah Tapi mereka. Anda Habib, Anda punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab, tapi kalau mereka gak mau, Jangan Emang? ditemenin dong. Musuhin aja. musuhin. Ngapain dimusuhin? Makin jadi mereka dimusuhin. Bener juga. Gak usah dimusuhin. Bener biarin juga. aja. Wih. Jadi kita sampaikan, oke mereka terima ya udah. Enggak ya udah. Enggak ya udah. Oh, artinya Gua kalau gitu Om, pasti stres Om. Bayangin lu Bener. ngadepin tanggung jawabnya. Coki aja stres kita. Bener, artinya sebagai seorang Habib Anda sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Merubah berusaha. Mereka nggak berubah, wah urusan mereka Iya. dengan Allah. Iya. Karena mereka dablek. Iya. Oh, iya, Dan ini juga sih di balik kamera juga banyak perubahan yang terjadi pada mereka sih. Oh iya pasti. Cuman karena mereka tidak sombong jadi tidak ditampilkan di kamera. Karena tidak ada yang nonton. Ya tidak ada yang nonton. Betul. Tapi Coki apa Muslim. gila gue bayangin dulu tuh apa Om Deddy pas mualaf Mualaf. tuh. Ah, Iya. rame. Tapi gue kayak lu kok nggak nyelamatin gue sih? Anda kan Habib. iya. Gimana ya? Gue kebayang susahnya lu setelah mualaf justru kan. Untung nggak gue bilang innalillah gitu. Karena gila perjalanan jauh gitu nanti nih jadi mualaf. Habis mualaf ya, terus ditanyain anaknya kapan mualaf, Iya. ibunya gimana, ininya Iya. gimana. Gua Ribet mikir, hidup lo. Wah ribet banget, gue bilang. Bukannya bersyukur satu udah jadi gitu kan harusnya kan. Ini enggak, ini dipermasalahkannya jadi banyak banget. Gua bilang. Wah kalau kayak begini capek juga mualaf ini. Kayaknya. Nah itu efek-efek yang memang harus betul-betul kita punya sensitivitas tinggi Nah itu. itu Om. dia. Makanya Iya. akhirnya gue belajar bahwa kita tidak perlu terlalu mendengarkan kata orang-orang yang sebenarnya tidak penting untuk kita dengarkan. Karena mendengarkan mereka nggak menjadikan gue tambah baik, dengerin mereka menjadikan gue tambah bingung. Ketika gue bingung, mereka nggak ada. Dan padahal Islam itu kabar gembira yang memudahkan. Islam itu mudah dan harus dipermudah. Ini kenapa jadi ribet sampai ke Saya tambah satu. Islam itu mudah, dan menggembirakan, dan tidak marah-marah, dan tidak marah dan mempersatukan. dan mempersatukan. Harusnya seperti itu. Harusnya. Tapi kan memang kalau kita ngenilai dari orang-orangnya ya repot sih. Ya nilai nggak usah ngurusin atau menilai sesuatu dari orang-orangnya juga. Nah bro, tapi kalau kita bicara orang-orangnya, artinya kan dasar awalnya adalah pendidikan dan lingkungan. Bener dong? Emang. Orang Dari mana dia belajar? Nah, itu orang ini kan tidak akan menjadi, maaf nih, misalnya jadi radikal, yang satu jadi suci banget, yang satu jadi berantakan, atau yang satu jadi baik. Iya, Ini kan iya. tidak mungkin kalau tidak berdasarkan lingkungan, orang tua, pengalaman. Iya. Ini tiga nih menurut gua penting banget.
orang belajar di guru yang salah bisa salah, di guru yang benar bisa benar, sholat di tempat yang salah bisa jadi salah, bisa jadi baik, gitu kan kita nggak pernah tahu nih. Nah, ini menurut gue bahaya bos gitu, karena ketika gue menjadi mualaf yang gue lihat adalah temen gini, ketika saya mualaf yang saya lihat adalah teman-teman saya yang muslim itu adalah orang-orang seperti Habib Hussein, seperti Gus Miftah, seperti teman-teman yang lain yang tidak menghakimi, tapi memberikan perlindungan, memberikan ayoman, memberikan solusi. Menghakimi tanpa solusi mending nggak usah ngomong, gitu kan intinya kan, memberikan solusi. Wah, ini Islam yang sangat amat nikmat nih, indah nih, akhlak intinya, gitu kan. Nah, tapi setelah itu saya juga mempelajari bahwa ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan, ada yang kanan banget, ada yang kiri banget. Nah ini nih yang bahaya nih, gitu. Ini yang sangat bahaya. Tapi ternyata bukan di agama Islam aja, hampir di semua agama pun ada perpecahan seperti itu. Gue selalu bilangnya gini, semewah-mewahnya rumah kan pasti ada WC-nya, ada kakusnya. Semewah-mewahnya agama pasti ada aja oknum-oknum yang seperti itu lah. Jadi ya nggak perlu, makanya gue tuh selalu mencari tokoh-tokoh agama yang asih, yang santun gitu, agar gue respect sama semua agama. Tapi kalau kita ketemu sama tokoh-tokoh agama yang agak wadididaw itu, kita akhirnya jadi maaf, Anda bukannya kalau Anda ketemu, bukannya Anda memang tidak bisa ketemu, bukan Anda dijauhi. Enggak dong. Tidak boleh. Buktinya saya dekat sama jadi Kobuzer. Iya betul. Buktinya dah. Iya betul. Gila, apa? Kacau banget gue. Ini kayaknya video terkacau saya. Masa sih? Nggak tahu. Enggak, tadi kita ngomong positif ya, semua, kita positif. ngomong tuh yang baik-baik aja semua kok. Saya juga kan, contohnya apa sih yang saya nggak undang ke sini kan? Habib aja pernah ada di sini. Habib pernah. Habib saja pernah ada di sini. Cewek gitu juga ada. Semua kayak ada. Supermarket. Nah, kalau Anda ke supermarket, di supermarket ada jual tampon, ada jual sabun mandi juga. Iya, semua ada. Iya, tergantung Anda melihatnya seperti apa. Apakah rokok membahayakan untuk kesehatan? Iya. Di supermarket ada nggak? Ada. Ya. Gue pernah ditanya ya, Mas Ded, gimana tanggung jawab Anda terhadap konten YouTube Anda ketika ada konten-konten yang cewek-cewek itu? Terus saya bilang, tanggung jawab apaan? Gue bilang, itu kan Anda yang buat. Lah, kan judulnya udah kelihatan, thumbnailnya udah kelihatan. Kalau lu ngeklik, kenapa gue yang tanggung jawab? Anda aja yang ke distract. Anda ke distract. Anda langsung ke distract. Langsung moral Anda itu langsung wow gitu kan. Wow, ini tidak benar. Coba yang thumbnailnya Habib Jafar gak diklik. Tidak diklik sama Anda. Munafik Anda itu, munafik. Anda kalau mau cari channel bermoral jeda nulis. Iya kan? Oke. Jeda nulis, bukan pemuda tersesat, bukan. Tapi bener nggak Bro, sekarang gini bro, kalau lu di TV itu kan disiarkan, ya. Kadang-kadang kita ganti-ganti channel. TV aja kalau nonton nggak suka aja lu bisa pindah channel kok. Dan you always have a choice untuk matiin. Iya. Bener dong. Walaupun TV itu kadang-kadang lebih parahnya karena ya dia ditayangin misalnya frekuensi. Satu tempat semuanya lihat, contohnya seperti itu. Tapi kalau kita bicaranya YouTube, dari judul, dari thumbnail udah jelas, udah kelihatan isinya apa. Nggak mungkin saya ngundang cewek seksi diceritain tentang dia open BO. Gue baru tahu loh ada cewek open BO tuh gara-gara apa tuh, gue baru tahu gitu. Tapi thumbnailnya gue isi Islami, tidak mungkin. Iya. Dan ini dan sebagian orang tuh begini. Gue pernah dulu ketika gue kerja di website dimarahin sama orang-orang karena website gue website Islami, tapi iklannya
iklan-iklan begituan lah. Alat-alat untuk seksual. Kan Anda nggak bisa kontrol iklan. Nah, dia nggak tahu. Ini masalahnya. Iklan tuh masuk sendiri loh. Jadi iklan itu kan nggak dikontrol oleh kita, tapi dikontrol oleh algoritma penonton. Ini kalau orang sudah pikirannya rusak plus goblok gitu. Ini sebenarnya, sorry nih gue potong. Ini sebenarnya bagus ketika misalnya lu bikin website Islami, terus yang keluar adalah iklan-iklan alat seksual, itu bagus. Iya. Kenapa bagus? Artinya penonton Anda adalah penonton-penonton yang tadinya mungkin nyarinya barang-barang begituan, tapi akhirnya menonton sesuatu yang positif. Positif. Iya. Dan itu kan Mereka algoritma dia. nggak nyampe. Jadi dia laporan, dia capture di HP saya nih. Kok iklannya begini? Gimana channel dakwah kok begini? Itu Kata saya itu kan algoritma Anda. Anda Berarti yang Anda suka buka buka begituan. Iya. Itu namanya SEO. Jadi kalau misalnya Anda suka gini deh, Anda itu ya ini Anda nyari barang di Tokopedia, nyari barang apa? Tiba-tiba buka berita keluar iklan barang-barang itu. Iya, artinya kan gini. Artinya mereka itu sebenarnya bukan orang yang bersih. Pikirannya kotor, HP-nya kotor. Tapi ketika melihat orang lain kotor, mereka hujat. Betul. Karena kenapa? Karena sebenarnya mereka benci pada diri mereka sendiri. Oh, mereka tidak menerima hal tersebut. Tidak menerima hal tersebut. Makanya mereka marah-marah. Marah-marah kepada orang yang seperti dia. Padahal Jadi dia dia bercermin kemudian dipecahin cermin. Padahal dia sendiri. Algoritma dia sendiri. Algoritmanya dia. Nah, itu. Jadi Anda tersesat berarti Anda. Betul. Nah, terakhir Om, Siap. saya punya buku. Ini buku. Tuhan ada di hatimu. Tuhan emang ada di hatimu. Iya dong. Ada, insya Allah ada di hati saya. Insya Allah. Pacar aja ada di hati ya. Iya. Kenapa Tuhan tidak? Kekasih di hati. Om, nah satu pertanyaan biasanya. Sampaikanlah kebenaran walau lucu. Luar biasa. Nih dengar nih ya. Semua musik yang mengajak pada nilai-nilai luhur, kemanusiaan, perdamaian, ketulusan, cinta, kesetiaan dan lain-lain itu termasuk musik yang baik. Nah, pokoknya tercerahkan lah Anda Tercerahkan ini, lah. Nah, tapi satu pertanyaan loh. Kapan betul-betul paling merasakan Tuhan hadir di hati Om Deddy? Mungkin ketika gue punya anak kali. Kenapa? Gue tidak pernah merasakan bahwa ada sesuatu yang hadiah yang luar biasa selama hidup sebagai manusia. Gue diberikan tanggung jawab yang besar, sekaligus diberikan sesuatu yang keindahan, sekaligus diberikan kerjaan, dan gue tahu bahwa ini diberikan kebebasan sama Tuhan untuk membentuk ini anak. Iya. Amanah gitu ya. Jadi ini amanah yang luar biasa, dan gue merasa bahwa karakter anak ini akan tergantung dari gue mendidiknya. Dan sebenarnya kan hadiah terbesar dari Tuhan menurut gue itu adalah kebebasan. Iya. Gimana kita pakainya itu urusan kita masing-masing. Tapi gue dikasih sebuah cangkir yang kosong, yang mungkin gue tidak bisa merubah diri gue dan kebusukan gue dulu. Gue bisa membuat cangkir yang kosong ini hal-hal yang baik yang bisa gue ajarkan. Jadi buat gue ini sebuah hadiah yang indah banget. Artinya Tuhan percaya banget sama. Artinya Tuhan percaya banget untuk ngasih ini. Ngasih manusia loh. Manusia. Iya kan? Betul. Dan gue harus bertanggung jawab. Gila, ngasih manusia. Gue pernah dengar kisah seorang ulama yang seumur hidup gak pernah nyender. Nyender? Iya. Nyender gak gitu? pernah nyender. Mau dimanapun dia gak pernah nyender. Kenapa? Kata dia, gue gak mau Tuhan nanti meminta pertanggungjawaban atas kenikmatan nyender ini. Dalam banget, Bos. Dalam banget. Jadi hal apalagi Tuhan percaya ngasih anak gitu kan. Iya. Itu gila kan, amanah yang besar yang ya tentu pertanggungjawabannya juga akan besar gitu. Dan nanti menurut gue pertanggungjawaban gue akan lebih, menurut gue ya, kalau gue salah ya udah emang tersesat. Menurut gue Tuhan akan bertanya sama gue pada akhirnya, ini anak lu jadiin apa? Iya. Karena kalau dia nanya, kamu jadinya apa? Saya jadinya begini karena lingkungan yang saya nggak bisa kontrol dulu.
Tapi ketika saya punya anak yang bersih, saya bisa mengontrol lingkungan yang baik, memberikan yang terbaik. Jadi saya lebih bertanggung jawab terhadap dia dibandingkan diri saya. Itu menurut pendapat pemikiran gue, Bos. Ya. Kok lo enteng banget sih, Om? Ngomong-ngomong, kayaknya gila gini. Gue bayangin ya, satu konten di Close the Door tuh, gue aja kayaknya butuh mikir sebulan gitu untuk memberanikan diri untuk untuk ya pokoknya gila, ini kontennya apa, nyerempet sana sini, bahkan mungkin nabrak sana sini. Menurut lo, Menurut gue, backupan lu tuh apa, Om? menurut gue, Ya gila kan, sekarang nggak ada zamannya backupan, Bos. Sekarang semua orang bisa dilibas kan. betul. Apalagi cuman Deddy Corbuzier yang bukan siapa-siapa Betul. gitu ya. Ya public figure, maksud gua kan nggak ada jaminan. Tapi lo kok kayaknya enteng banget orangnya gitu. Gue masih merasa bahwa pemerintah kita, polisi kita, tentara kita masih berpatokan dan berpegang teguh pada Pancasila. Oke. Gue masih merasa itu. Kebetulan sejalan dengan gue. Oke. Jadi kalau gue nyerempet dan gue tidak bertujuan negatif, harusnya sangat dimaklumi. Mengkritik pemerintah boleh nggak boleh. Gue sering banget kritik pemerintah. Tapi ketika gue mengkritik pemerintah, gue juga memberikan solusi ala gue, gitu. Dan gue mengkritiknya tidak dengan marah-marah, tidak dengan gini deh, kita kasus gini aja, kasus jaring. Sebenarnya yang bicara tentang COVID itu buatan manusia lah, COVID itu konspirasi obat lah, apa segala dan sebagainya, kan awal-awal juga di podcast gue juga kan. Iya. Iya kan? Iya. Kenapa jaring yang dipenjara? Tutur kata, menurut gue. Iya. Tutur kata dan menyerang. Gini, ini yang gue belajar dari lu, bro. Saya tidak pernah menyerang personalnya. Saya menyerang konsepnya. Nah, jaring salahnya adalah menyerang personal. Nah, ketika dia menyerang personal, maka akan banyak orang yang sakit hati. Ketika kita menyerang konsepnya, ya sudah, memang konsepnya saya tidak setuju gitu. Dan mungkin kayaknya emosional itu juga harus ditahan karena agar kita punya kontrol atas kata-kata yang keluar dari diri. Betul. Dan anger managementnya dia kan, ya sorry to say ya, menurut gue ya gini, gue setuju nggak? Gue tuh dilema ketika ditanya setuju nggak jaring itu di penjara. Antara setuju nggak setuju. Tidak setuju karena memang ini adalah kebebasan berbicara. Tapi kebebasan bicara yang seperti apa? Gitu. Amerika berantakan loh. Iya. Bebas bicara. Dan kita memang konteksnya beda dengan Amerika. Konteksnya kita beda. Masyarakat kita kan masyarakat yang kekuatan sosialnya itu kuat banget kan. Iya, kayak begini, contohnya begini. Menggunakan face shield di TV. Saya pernah ngomong, saya juga akan ngomong. Pakai face shield di TV itu nggak ada gunanya. Iya. Nggak ada gunanya. Orang virusnya lewat udara kok. Iya. Mendingan nggak usah pakai, saya bilang. Karena nggak ada gunanya. Oke? Saya ngomong begitu. Menurut saya begini. Ini pendapat saya, ini teorinya. Tapi kan kalau cara dia ngomong nggak gitu. Cara dia ngomong kan goblok semuanya. Diksi, emosi. Nah itu kan, lah kok jadi goblok? Iya. Bukan dicerahkan tapi ditololkan. Nah itu yang jadi masalah menurut gue gitu loh. Jadi memang pemilihan diksi sangat amat penting menurut gue. Gue ngomong tentang konspirasi COVID bahkan dengan Pak Yasona pernah. Iya. Asik tuh, nggak marah-marah, beliau nggak bete, beliau malah, oh ya ada teman saya yang sampai sekarang percaya bahwa ini konspirasi, gini, nggak marah-marah. Tapi dia pawai di jalanan, Mas. Nah, jadi ketika ditangkap setuju apa tidak setuju, gue bingung untuk menjawab karena on the other hand I do believe in freedom of speech. On the other hand
how freedom you can have gitu Iya. when you speak up, Iya, itu iya. loh gitu loh bro. Iya. Cara berbicara Kalau enggak bro. ya cuman akan banyak bunyi nih di luar. Akan banyak itu. Bunyi doang, Bunyi doang. nggak ada nilainya atau bahkan negatif kan. Nah. Kayak ya Dan gini ya nggak sih? kayak Dan gini kentut nggak sih? lah. Kayak kentut. Dan gini nggak sih? Ketersinggungan itu kan terjadi pada saat Anda tidak mengenal. Jadi contohnya gini, saya kenal Habib. Udah gitu misalnya nih, saya kasih judul nanti Habib tersesat itu misalnya. Kan jelas yang saya maksud adalah Habib Hussein di podcast saya. Ngomonginnya juga ngomongin tentang Pemuda pemuda tersesat. tersesat. Oke. Apakah itu jadi sebuah masalah? Menurut saya tidak. Karena saya kenal Habib, saya ngobrol dengan Habib. Nah, banyak orang yang akhirnya ngomongnya sembarangan seperti itu ke orang-orang yang bahkan dia tidak kenal. Ini yang jadi masalah. Ya, apalagi izin ya. Kenal aja enggak? Kenal aja enggak. Nah, ini yang akhirnya jadi masalah dan susahnya minta maaf. Iya, susahnya minta maaf. Itu yang gue belajar sama Habib. Ya. Minta maaf itu nggak haram loh. Iya. Minta Dan maaf nggak itu susah nggak sebenarnya. susah loh gitu. Minta maaf belum berarti Anda kalah loh. Iya. Bisa ngalah. Iya. Dan ngalah itu nge-Allah kan. Nah. Ada yang menafsirkan ngalah itu adalah nge-Allah, artinya ya udah lo beri ke Allah lah. Iya. Lo jangan berharap pada manusia. Iya, apa salahnya? Ke manusia basa-basi doang. Kalau misalnya saya salah gini, saya minta maaf. Mm-mm. Udah selesai. Secepat itu, semudah itu beres. Iya. Dan memang gila, gue 2 kali kan diundang Close the Door. Dan memang suasananya tuh jago sih emang. Harus belajar kita nih sama Om Deddy. Tidak, Gila. Habib yang ngomong terus kok dari tadi. Saya Di- cuma mancing-mancing doang. Mancing. Nah, itu justru pancingannya itu justru yang bikin kita Mancing-mancing aja. Emang jago mancing. tapi emang perlu belajar itu. Menurut gue sih gini bro, menurut gue gini. Kayaknya karena dari segi ruangan aja deh Om. Rumah lu nih gede gitu. Ditaruh di tempat sempit gitu ya. Iya. Gue curiga. Om Deddy. Psikologinya gitu ya. Iya. Rumahnya gede, gila. Dan kalaupun rumah ini kurang gede, dia bisa beli rumah yang lebih gede lagi untuk itu. Ini kan- Tapi ini di pojok kecil gitu. Terus kita aduk-adukan gitu. Habis aja tuh ya gitu ya. Habis ya. Gila, aduh. Ya kita kita buat psikologinya supaya seakan-akan bahwa kita cuma ngobrol berdua. Berdua, sih. Om, ya. Betul. Karena kenapa ketika di TV atau di tempat lain sulit untuk ngobrol bebas, karena kita lihat bahwa kamera kita kelihatan, Iya. orang megang kamera kelihatan. Nah, ini benar-benar saya buat supaya orang tidak ngelihat, yang dilihat cuma muka gua doang. Iya. Gitu doang. Dan memang rule-nya juga kalau TV kan nggak mungkin kan ya. Beberapa hal itu kan secara TV nggak boleh. Betul. Bukan hanya nggak boleh, kadang-kadang juga belum apa-apa kita harus break iklan. Iya, iklan. Nah, jadi kan akhirnya kita harusnya bisa telaah, bisa kita kuras lebih Gali, banyak lagi, gali lagi, hilang aja tuh semuanya. Jeda iklan, begitu masuk jeda iklan udah nggak enak, kita ngomong udah nggak Ya, enak. udah beda emosinya. Udah beda. Belum kata-kata yang sedikit-sedikit nyerempet, Di-cut. di-cut dan nggak bisa gitu. Ya mudah-mudahan aman lah. Aman lah ya, Aman. insya Allah lah ya. Insya Allah Terus aman. sama ini Om terakhir Om, kenapa lu nyasar ke gua gitu? Artinya kan gini, belum YouTuber kalau belum diundang Deddy Corbuzier. Dan menurut gue ya, gue tuh seharusnya masih jauh gitu. Tapi kenapa tiba-tiba lu telepon gue, ngundang di Close the Door, khususnya yang di awal gitu. Lu dari mana gitu kisah ceritanya? Ini jawaban akan oke. Ini biarkan aja roll, biar mereka tahu saya berpikir. Artinya kan Gini, tokoh agama banyak. Gini, Bib. Saya tidak memihak siapapun. Hmm.
Tapi saya akan lebih menyenangkan karena saya bikin podcast ini untuk menyenangkan diri saya. Maka saya akan memilih untuk menyenangkan hari saya. Dan lu senang sama gue. Dan saya akan memilih orang-orang yang ketika datang, ketika ngobrol, selesai ngobrol, saya senang. Oke. Ya, emang kunci sukses dalam bekerja itu adalah bekerja di sesuatu yang kita senang. Dan bukan artinya saya ngomong dengan Habib lain dan sebagainya tidak senang ya, enggak ya. Saya memang belum kenal. Karena kan ininya apa? Tapi yang pasti perantaranya Coki Muslim. Tapi yang pasti saya tidak akan mengundang orang yang membawa agama dengan cara marah-marah. Oke. 100% tidak akan. Saya sudah cukup dimarahi orang tua saya. Jadi yang lain jangan marah-marah. Yang lain jangan marah-marah lagi. Boleh dong. Boleh kan podcast Anda. Kan media-media saya, boleh dong. Iya dong. Saya juga begitu gitu Iya. kan. Artinya kan adil itu bukan berarti tidak berpihak. Betul. Bukan berarti kita tetap berpihak kepada kebenaran. Apa yang menurut kita benar ya, bukan kebenaran. Tapi juga kita adil memberikan suara bagi orang yang menurut kita salah, gak setuju. Ya tetap aja. Dan tidak artinya kita harus setuju. Iya, gak mesti harus setuju. Iya, betul. 100% setuju. Siap. Pemuda tersesat. Terima kasih. Punya Tuhan Ada di hatimu. Terima kasih Om Deddy. Thank you, waktunya. Oke, itu teman-teman ya. Apa aja yang mau kalian ambil, yang mau kalian buang. Oh, tidak ada yang dibuang, ini semuanya positif. Positif. Termasuk tadi yang dan gravitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.